Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa lagi dengan Dufan, Dunia Firman. Dengan saya, Pastor Kukuh, kami akan sampaikan The Voice of Restoration, suara pemulihan melalui Dunia Firman ini tentang hari ini dengan tema apa sih perbedaan antara orang yang terhilang dan orang yang diselamatkan? Lost person atau saved person. Orang-orang yang terhilang itu adalah orang-orang yang mereka sudah percaya Yesus, namun mereka tidak mengenal tentang kepemilikan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya ini, sehingga dia kepemilikan berupa kasih, keselamatan, damai sejahtera Tuhan, itu dia pikir harus diusahakan kembali untuk mendapatkan bagaimana aku dikasihi Tuhan, bagaimana aku diselamatkan Tuhan. Oh, keselamatan bisa hilang. Jadi orang-orang the lost persons itu adalah orang-orang yang mereka tidak bisa memahami hal ini. Jadi saudara, mereka orang-orang yang terhilang itu adalah the lost person does not appreciate all this good gift as their eternal possession now, and that it cannot be lost for any reason. Jadi orang-orang yang terhilang itu orang yang tidak bisa menghargai. Dia percaya Yesus sih, percaya, tapi tidak bisa menghargai pemberian yang baik yang dari Tuhan. Keselamatan misalnya, itu kan pemberian baik. Sehingga itu bukan menjadi sebagai his possession yang eternal, sebagai eternal possession atau kepemilikan yang selamanya yang dia miliki. Jadi ketika dia percaya Yesus nih, kan sudah diselamatkan. Kalau orang-orang yang diselamatkan, saved people, mereka adalah orang-orang yang menghargai gitu. Wah, sekali Yesus mati di atas kayu salib ganti dosa kesalahanku, maka aku tidak akan pernah dibiarkan untuk aku hidup dalam dosa, berbuat dosa, tidak ibadah, tidak berdoa. Maka Tuhan kuasanya akan bekerja kepada orang yang telah diselamatkan itu untuk dia bisa menghargai karya Tuhan berupa keselamatan atau kasih Tuhan ini. Nah, tapi kalau orang lost person, tadi saved person, lost person, orang yang terhilang, itu tidak bisa menghargai. Sehingga kalau kena masalah, ciri-cirinya begini. Kan dia sudah percaya Yesus nih, sudah percaya Yesus, sudah dia percaya diselamatkan. Kemudian ketika ada masalah, lalu dia berkata, Tuhan ini mengasihi aku enggak ya? Akhirnya aku enggak mau ke gereja. Aku banyak kesalahanku, dosamu. Ini lost person. Dia terhilang, tidak mengenal Tuhannya itu baik. Karena ada seseorang yang berkata begini, dia tidak mengenal saya ini. Masa aku dikatain orangnya begini? Kan aku tidak begini. Sehingga orang itu tidak mau mendekat kepada saya. Nah, orang yang tidak mau mendekat kepada seseorang yang sebetulnya baik, tapi di pikirannya dia buruk, itu lost. Terhilang. Sehingga dia tidak mau bertemu dengan seseorang itu. Nah, saya dan saudara, kita sudah diselamatkan. Tuhan mau saudara kita terus bertumbuh mengenal Yesus, mengenal firman-Nya. Karena kita orang yang diselamatkan, dan orang yang diselamatkan, saved person, itu memiliki ciri dia menghargai daripada apa yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan ini. Kalau ada apa-apa, orang saved person itu orang yang setelah diselamatkan itu begini, saudara, kalau ada apa-apa. Aduh, aku kok sakit ya, belum disembuhkan. Doaku gak dijawab-jawab ya sama Tuhan. Tapi aku masih tetap percaya. Kasih Tuhan kekal kepadaku. Keselamatan kekal saja diberikan, apalagi untuk kebutuhan kesembuhanku. Apalagi untuk kebutuhan aku punya jalan. Pasti aku tetap, Tuhan itu melindungi, menyertai, memberkati, memelihara hidupku dengan ajaib dan sempurna. Aku tetap percaya kepada Yesus meskipun pertolongan belum tiba, meskipun aku belum disembuhkan.
Dan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah membiarkan aku sendiri terus sakit-sakitan. Nah, ini safe person. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat seperti ini. Dalam segala keadaan tetap percaya Yesus. Dalam segala keadaan tetap memandang Yesus sanggup. Sampai hari ini Yesus masih mendengar doa, masih memberi mujizat. Nah, lost person itu dia sudah diselamatkan Yesus tapi tidak menghargai akan kasih Tuhan yang begitu besar kepadanya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya. Lihat ya, orang dunia ada cicilan ngopi. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Tuh kan, orang dunia ada cicilan ngopi. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Mereka banyak yang tidak percaya Yesus, tapi ngopi kalau ada cicilan sampai dibuat lagu. Nah, kita anak-anak Tuhan ada masalah, ada cicilan tagihan, nangis berdoa kepada Tuhan. Tidak salah berdoa kepada Tuhan. Tapi kalah sama orang dunia ngopi. Seharusnya kita anak-anak Tuhan ada tagihan, ada cicilan, mumet. Iya, bisa mumet karena kita masih manusia. Tetapi saudara, ngopi ada pisang gorengnya. ada singkong gorengnya. Maksudnya adalah hadapi kehidupan dengan tenang, dengan damai sejahtera, karena Yesus memberikan yang terbaik, penyertaan kuasanya, dan pasti ada jalan keluar. Ini safe person. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi orang yang 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10 akan saya bacakan buat saudara. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab itu aku tabas menanggung semua ini demi orang-orang pilihan, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus dalam kemuliaan kekal. Ayat 11 firman ini benar, jika kita mati bersama Dia, kita juga akan hidup bersama Dia. Nah, saudara, hari ini kabar baiknya kita telah mati bersama Kristus. Kita telah menjadi satu dengan kematiannya, tetapi kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Mati itu artinya terpisah dari segala dosa, kebinasaan, penghukuman kekal. Dan Christ in you, Kristus di dalam kita di dalam Kristus. We are in Christ, kita manunggal dengan Kristus. Roh Kudus ada di dalam kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Namun pengenalan kita akan Tuhan yang kurang membuat kita kalau ada masalah, Tuhan di mana ya? Tuhan bener gak sih mengasihi aku? Kenapa aku dibiarkan kayak gini? Kenapa aku dibiarkan gak sembuh-sembuh nih? Hei, saya beritahu, mari engkau yang sedang terhilang. Yesus datang untuk engkau yang hilang, supaya engkau menjadi fokus kembali melihat Yesus juru selamatmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Nah, jadi kesimpulannya adalah lost person, orang yang terhilang, itu adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai pemberian Tuhan yang kekal, yaitu kasih dan keselamatannya. Tetapi orang yang diselamatkan atau saved person adalah seseorang yang dia mampu menghargai keselamatan, kasih atau pemberian Tuhan yang kekal itu diberikan kepadanya, sehingga dia mengucap syukur. Ada masalah apapun tetap percaya Yesus, apapun terjadi tetap ke gereja, tetap melayani, tidak mudah menyerah. Ini safe person. Biarlah engkau yang masuk kategori lost person. Yesus penolongmu. Mari terimalah kasih Tuhan sehingga engkau kembali semangat melayani Tuhan. Yesus HaMasiah, bless you.